Halo semuanya, kali ini kita akan menelusuri perjalanan Burundi yang jujur aja sangat kompleks. Kita bakal lihat gimana mereka berjuang dari konflik yang panjang menuju sebuah perdamaian yang meskipun masih rapuh, terus diupayakan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kondisi paling genting yang pernah dihadapi Burundi. Terus, kita lanjut ke langkah-langkah rekonsiliasi yang mereka ambil. Lihat lebih dekat stabilitasnya yang ternyata goyah, pahami juga tantangan ekonominya, dan terakhir, kita simpulkan kenapa perjalanan ini bisa dibilang masih jauh dari kata selesai. Oke, kita mulai ya. Coba kita mundur sejenak ke penghujung abad ke-20. Waktu itu, Burundi benar-benar berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Bayangin deh, setelah puluhan tahun terjebak dalam lingkaran setan kekerasan, negara ini sampai pada satu titik. Titik di mana mereka harus banget memutus siklus ini. Pertaruhannya gede banget. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi sudah jadi keharusan mutlak untuk berubah. Nah, yang menariknya, dorongan buat berubah ini datangnya dari mana? Justru dari bawah, dari masyarakat biasa. Ini bukan inisiatif politisi loh, ini murni suara rakyat yang udah sampai di puncak kelelahan mereka dengan konflik. Mereka cuma pengen satu hal, hidup dengan aman. Nah, dari tuntutan inilah akhirnya lahir langkah-langkah yang lebih nyata untuk mengatasi konflik. Di bagian ini kita akan bedah, gimana sih upaya membangun masa depan baru itu dimulai? Prosesnya itu nggak instan, tapi bertahap, kayak efek domino gitu. Semuanya berawal dari desakan rakyat yang menuntut perdamaian. Desakan ini akhirnya memaksa para pemimpin buat duduk bareng dan bernegosiasi. Dari situlah lahir perjanjian damai. Dan perjanjian inilah yang jadi cetak biru buat merompak total sistem pemerintahan. Jadi, setiap langkah itu benar-benar jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Tapi begini, mengubah kesepakatan bagus di atas kertas menjadi kenyataan di lapangan, wah itu ceritanya beda lagi. Tantangannya luar biasa besar. Disinilah kita bisa lihat ada jurang yang dalam banget. Di satu sisi, ada cita-cita politik yang kedengarannya ideal, menciptakan pemerintahan yang adil dan mewakili semua kelompok. Tapi di sisi lain, ada realita yang pahit banget, luka sejarah dan trauma antar kelompok yang begitu dalam. Ini membuat rasa saling percaya jadi barang yang super langka. Jadi memang ada kemajuan yang kelihatan kok. Pemilu mulai bisa diselenggarakan, lembaga-lembaga negara juga pelan-pelan diperkuat lagi. Tapi, jangan salah, stabilitas ini tuh tipis banget, rapuh. Dinamika kekuasaannya masih sangat rumit, dan upaya buat menyimbangkan berbagai kepentingan politik itu rasanya seperti pertarungan yang gak ada habisnya. Oke, selain urusan politik yang pelik, ada satu lagi nih tembok besar yang menghalangi perdamaian jangka panjang, yaitu kondisi ekonomi negara yang bisa dibilang sangat sulit. Ada beberapa masalah ekonomi utama di sini. Pertama, sumber daya alam mereka terbatas. Kedua, mereka sangat bergantung pada sektor pertanian, yang bikin ekonomi jadi rentan banget sama perubahan iklim atau harga pasar. Nah, ini dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari warganya. Kemiskinan meluas, dan akses ke hal-hal dasar kayak pendidikan dan kesehatan jadi susah. Kondisi kayak gini kan, jadi lahan subur buat ketidakpuasan yang bisa mengancam perdamaian lagi. Sekarang, kita sampai di bagian akhir penelusuran kita. Di sini, kita akan coba lihat potret Burundi hari ini sebagai sebuah bangsa yang masih terus berjuang keras dalam proses pemulihannya. Jadi, mungkin cara terbaik buat memahami Burundi modern adalah dengan melihatnya bukan sebagai sebuah tujuan akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan. Tanda-tanda kemajuan itu jelas ada, tapi perjuangan untuk membangun masa depan yang lebih baik dari masa lalu yang kelam itu masih terus berlanjut setiap hari. Dan mungkin ini adalah pelajaran terpenting dari pengalaman Burundi. Rekonsiliasi itu bukan proyek satu malam, ini adalah proses jangka panjang yang menuntut waktu, kesabaran, dan komitmen yang luar biasa dari semua pihak. Sebuah pengingat yang sangat kuat buat kita semua. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kisah Burundi ini memaksa kita untuk berpikir lebih dalam tentang sebuah tantangan universal. Gimana caranya sebuah masyarakat bisa benar-benar sembuh dari luka perpecahan masa lalu? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya terus dicari, nggak cuma di Burundi, tapi juga di banyak tempat lain di seluruh dunia.